Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum dengan tema keharusan mengatasi kemiskinan. Islam adalah agama yang menyeluruh, memandang setiap permasalahan termasuk terkait masalah kemiskinan. Nah, kemiskinan ini kalau dibiarkan akan menyebabkan permasalahan. Untuk itu menjadi tanggung jawab kita juga sebagai seorang muslim untuk menuntaskan hal tersebut. Dalam bukunya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan ada 5 pengaruh negatif atau bahaya dari kemiskinan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas kelima faktor tersebut. Yang pertama adalah bahaya kemiskinan terhadap akidah. Yakni dapat membuat manusia meragukan keadilan Allah Subhanahu wa taala apabila dia hanya melihat orang yang kaya raya, apalagi jika orang itu sombong dengan kekayaan yang dimilikinya. Dalam kehidupan kita, tidak sedikit orang yang keluar dari akidah Islam yang benar, lalu memilih agama yang lain, yang batil karena kemiskinan yang mengimpit dirinya. Rasulullah SAW bersabda, "Kanal faqru ayyakuna kufro." Hampir-hampir kemiskinan itu menjadikan seseorang kufur. Hadis riwayat Abu Nuaim. Karena begitu, bahaya kemiskinan terhadap akidah, Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, bahaya terhadap etika dan moral. Hal ini sebenarnya seiring dengan pengaruh terhadap akidah. Hal ini tampak dengan banyak kasus kerusakan moral yang terjadi kepada orang-orang yang didera atau mengalami kemiskinan. Mulai dari berbohong sampai pada pembunuhan terhadap sesama manusia. Begitulah memang yang terjadi. Padahal ini merupakan sesuatu yang selama ini dianggap tidak mungkin dilakukan oleh seseorang. Misalnya ada anak yang membunuh orang tua membunuh anak, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ketahuilah manakala seseorang itu ditekan oleh utang, maka apabila berkata ia berdusta dan apabila berjanji ia mengingkari. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Nasai. Bahaya yang ketiga dari kemiskinan adalah terhadap pemikiran. Orang yang didera oleh kemiskinan itu sulit untuk berpikir secara sehat, apalagi apabila tetangga atau orang yang berada di sekitarnya memperlihatkan atau membicarakan kemewahan hidup. Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah pernah berkata, janganlah kalian meminta fatwa kepada orang yang di dalam rumahnya tidak ada gandum. Maksudnya apa? Apabila dikatakan oleh Abu Hanifah ini, karena orang yang kekurangan membuat pikirannya tidak menentu, bingung dengan urusan dapur. Hal ini mengakibatkan fatwa atau pendapatnya tidak lurus dan tidak tepat. Nah, ini bahaya bagi pemikiran. Bahaya yang keempat adalah terhadap rumah tangga. Hal ini merupakan sesuatu yang sudah banyak terjadi. Misalnya begitu banyak pemuda yang takut untuk menikah atau memasuki jenjang kehidupan rumah tangga karena takut tidak mampu memikul tanggung jawab ekonomi setelah menikah. Selain itu, orang tua perempuan juga yang hendak dinikahi tidak mau menikahkan sang anak karena pemuda yang hendak menikahinya belum memiliki kemapanan, karena pemuda yang hendak menikahinya belum memiliki kemapanan dari sisi ekonomi. Padahal sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemampuan kepada mereka sebagaimana firman Allah, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan
kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Surat An-Nur ayat 32. Yang berikutnya, bahaya yang berikutnya adalah bahaya terhadap masyarakat ya. Kita lihat bahwa jika terjadi yang namanya kemiskinan ya, terjadi ketimpangan yang banyak, akan timbul ya tindakan kriminal ya yang terjadi di masyarakat. Banyak kita lihat ya penyebab-penyebab orang yang melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, merampok dan sebagainya itu akibat kemiskinan yang menjadi alasannya seperti itu. Nah, para hadirin sekalian, oleh karena itu kita sebagai umat Islam ya bertanggung jawab ya, harus bertanggung jawab terhadap hal ini. Tidak boleh kita menganggap remeh atau mengenyampingkan hal ini. Dengan tanggung jawab ini ya kita ingin juga menyelesaikan yang namanya kemiskinan ini, dan kita juga berharap semoga saudara-saudara kita yang mengalami kemiskinan akan dicabut kemiskinannya dan mereka akan mendapatkan keberkahan dan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.